Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Gitu. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa? Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Ya itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Loh kok iya? Iya, emang iya. Tadi katanya kata. Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Kami sudah membuat surat sampai ke PBB. Loh enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ya. Ikan setan. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi. Istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7, Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres, ya, saya kebablasan, ya, bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Itu tidak baik, ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya, kepada saya sebagai penasehat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri, ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa, ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesal mendengar saya bicara begini, tapi secara etika, ya, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya, ya.
Tapi memang kondisi berubah. Ya, mulai di awal-awal pandemi, dan saat itu konsensus teknokrasi adalah ya lockdown, dan untuk menyetop rantai penularan kan. Dan saat itu beliau justru melawan lockdown. Ya, karena situ mungkin kami mulai berjarak. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Kenyataannya. Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola, memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi, dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah waktu, energi, pikiran, dan di sisi lain doakan, kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan, gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kebersamaan buat Indonesia kita.